Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Insan Story, channel yang membahas tentang kisah misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan membawakan kisah horor yang terjadi di pedalaman Kalimantan. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah mertuaku Sanda. Baru 2 bulan menikah dengan Bang Bayu, kami harus pulang ke kampung halamannya karena ibu Bang Bayu sakit keras. Suamiku adalah anak pertama dan satu-satunya laki-laki dari 3 bersaudara. Oleh sebab itu, tanggung jawab jatuh kepada Bang Bayu karena ayahnya meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Untuk menuju kampung halaman Bang Bayu yang ada di pedesaan Kalimantan, cukup memakan waktu. Sekitar 8 jam lebih perjalanan dari arah kota yang kami tempati. Untuk sampai ke sana, kami harus melewati jalan sempit yang tak bisa dilalui mobil. Karenanya kami menggunakan kendaraan roda 2 dari awal perjalanan. Sesampainya di rumah mertua, hari sudah menjelang maghrib. 2 adik Bang Bayu menyambut kami dengan wajah penuh kesedihan. Ya, memang benar, Bang Bayu hampir 2 tahun tak pulang ke kampung halamannya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaan di kota, sehingga tidak bisa melihat langsung kondisi ibunya yang sedang sakit. Dan juga di kampung terpencil itu sangat sulit untuk mendapatkan akses internet, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik Bang Bayu menjawab serentak dan mencium punggung tangan kami. Bagaimana keadaan ibu, Dek? Sambil memasuki rumah, Bang Bayu menanyakan tentang ibunya kepada adik-adiknya. Abang lihat sendiri nggih ke kamar ibu, jawab Santi. Biar Nanda dan Santi yang memasukkan barang-barang abang. Kami pun segera memasuki rumah dan langsung menuju ke kamar ibunya Bang Bayu. Astagfirullah, ibu! Bang Bayu berteriak kaget. Aku pun sama terkejutnya setelah melihat kondisi ibu mertua. Berbagai pertanyaan keluar dari mulut Bang Bayu. Dia terlihat khawatir, cemas, dan takut. Kemudian dia memanggil kedua adiknya. Aku hanya bisa mematung di samping pintu. Masih begitu terkejut dengan apa yang saat ini kulihat. Karena memang tak pernah kulihat kejadian ini sebelumnya. Kenapa dengan ibu? Sudah berapa lama seperti ini? Ibu sakit sudah 6 bulan yang lalu, Bang. Tapi ini terjadi baru 2 minggu, jelas Santi. Kondisi ibu mertua sangat memprihatinkan. Tubuhnya benar-benar kurus, namun wajahnya itu yang membuat merinding ngeri. Wajah ibu mertua sangat lebar dan tidak seperti ukuran manusia normal, ditambah lagi dengan rambut acak-acakan yang tidak terawat. Bagaimana bisa badan ibu sangat kurus seperti itu? Apa kalian tidak memberinya makan? Ibu selalu makan, Bang. Bahkan gak terkendali makannya, si bungsu Nanda menimpali. Belum selesai Nanda dan Santi bercerita, ibu sudah memanggil mereka. Santi, ibu mau makan. Lapar sekali. Tuh kan, makan lagi. Ini sudah yang ke-7 kalinya, Bang. Ntar abang juga bakalan tahu kok. Santi kemudian menuju dapur untuk mengambil sepiring nasi penuh buat ibunya. Aku sejak tadi hanya bisa diam dan masih belum mengerti dengan semua keadaan ini. Sepiring nasi pun disodorkan kepada ibu. Beliau menerima dan langsung melahapnya. Masya Allah, ngeri. Aku sungguh ngeri melihat cara ibu makan. Bagaimana tidak ngeri, ibu makan tidak menggunakan tangan ataupun sendok seperti pada umumnya. Namun, sepiring nasi penuh itu langsung saja dimasukkan ke dalam mulutnya dengan sekejap.
Perutku terasa mual saat melihat itu semua. Aku segera pergi keluar untuk memuntahkan isi dalam perut. Bagaimana tidak jijik, makanan penuh di piring dan menggunung itu langsung ditelan hanya dalam beberapa detik. Dan itu pun ibu minta tambah lagi karena masih kurang. Bang Bayu menyusulku keluar. Kenapa yang? Perutku mual yang. Mungkin masuk angin, kilahku. Ya sudah, kamu istirahat saja di kamar, sahut Bang Bayu. Aku pun menurut dan menuju kamar yang bersebelahan dengan kamar ibu mertua. Segera membaringkan diri dan terlelap tidur. Aku pun terbangun saat mendengar suara gaduh dari kamar ibu. Dan tak terlihat Bang Bayu di sampingku. Entah kemana dia. Lalu kulirik jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan menuju kamar ibu. Di kamar, ibu tidak terlihat. Kemana ibu? Bukankah dia sedang sakit dan tidak bisa berdiri? Lalu, kemana dia sekarang? Mungkin Bang Bayu membawa ibu berobat. Lagi pula, aku tadi tertidur lelap. Pasti ibu dibawa saat aku tidur tadi. Saat ingin kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur, perut terasa lapar. Aku melangkah ke dapur untuk mencari makanan yang mungkin masih tersisa. Kubuka lemari tempat penyimpanan bahan makanan, terlihat sebungkus mie instan. Aku menyalakan kompor dan merebus air untuk memasak mie instan. Setelah mie masak, kutuangkan mie ke dalam mangkuk, tak lupa juga kumasukkan bumbu mie, karena mie tanpa bumbu bagaikan sayur tanpa garam. Mir. Suara serak memanggilku, bulu kuduk langsung merinding. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, tak ada siapapun. Saat ingin melanjutkan makan, aku berhenti makan dan memberanikan diri melangkah ke arah sumber suara tersebut. Seperti terdengar dari kamar ibu. Bukankah ibu nggak ada di kamar? Ibu terbaring tidur di ranjangnya. Nah loh, bukannya ibu nggak ada di kamar tadi? Kenapa sekarang sedang tidur? Ih. Bergegas kututup pintu kamar ibu dan kembali menuju dapur untuk menghabiskan makanan yang tertunda. Di dapur aku dibuat terkejut untuk kesekian kalinya. Mie yang masih banyak kini ludes. Aku langsung berpikiran kalau Bang Bayu yang ngerjain aku. Sambil bercampur rasa kesal, aku melangkah ke kamar. Kulihat Bang Bayu seperti pura-pura tidur. Kugoyang-goyangkan badannya sampai dia terbangun. Ada apa sih yang? Aku tadi masak mie instan buat makan. Pasti kamu yang menghabiskan saat aku ke kamar ibu. Dengan wajah bingung, dia sambil menjelaskan bahwa memang dia lagi tidur. Aku pun menceritakan panjang lebar dari A sampai Z. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Dan tak lama kami pun tertidur dengan lelapnya. Malam yang panjang telah berlalu dan berganti pagi yang sejuk dan cerah. Mirna baru saja selesai mandi dan segera beres-beres rumah. Pada saat mencuci peralatan makan yang kotor, ada yang aneh di beberapa piring dan mangkuk mie instan bekas makan tadi malam. Terlihat berlendir di beberapa piring dan mangkuk tersebut. Biarlah, lebih baik menyelesaikan mencuci piring. Lalu kemudian memasak nasi. Mirna memasak nasi di Magicom, karena dia berpikir itu sudah cukup untuk mereka berlima. Terlihat Santi dan Nanda baru pulang dari pasar. Mereka membeli beberapa bahan makanan yang sudah habis. Kak, kita masak tumis kangkung aja ya. Ini ada ikan peda dan ayam, ucap Santi. Sedangkan si bungsu Nanda langsung menakar beberapa canting beras untuk dimasak. Mirna mencoba menghentikannya, karena saat mereka pergi dia sudah memasak di Magicom. Nanda menatapku dan berkata, "Ibu nggak akan cukup, Kak, kalau makannya cuma segitu."
Aku semakin penasaran. Saat Santi mengambil dandang besar untuk memasak, aku melongo dan terkejut. Apalagi saat Santi berkata, "Segini pun kadang kurang, Kak." Masya Allah, memasak sebanyak itu kan seperti sedang mengadakan acara syukuran. Masa ibu memakannya sendiri? Karena penasaran, aku pun bertanya kepada adik ipar. "San, boleh nanya nggak?" Pasti kakak penasaran, kenapa ibu bisa seperti itu? Ditambah lagi makan banyak, tapi badannya tetap kurus. Ya kan, Kak? Iya, heran aja aku, San. Soalnya nggak pernah melihat sebelumnya. Sama Kak, kami juga bingung. Merasa ngeri aja deh melihat wajah ibu. Nggak coba tanya Ustadz di kampung ini. Kami malu, Kak, jawab Nanda. Atau tanya tetua di kampung ini. Ada sih, nama beliau Maijah, tapi dia sedang ke kota, jawab Santi. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ibu seperti itu? 2 minggu, Kak, jawab Nanda. Selama 2 minggu, kalian tidak bertanya atau gimana dengan keadaan ibu? Kami syok, Kak, melihat keadaan ibu begini. Kami jadi malu. Santi tertunduk sedih. Ya sudah, nanti kakak bantu untuk menemui tetua dan yang mengerti tentang masalah ini. Santi berumur 17 tahun dan sudah lulus sekolah, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Nanda berumur 14 tahun. Dia berhenti sekolah setelah ayah mertua meninggal 1 tahun yang lalu. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah karena tidak ingin membebani Bang Bayu. Santi, ibu lapar. Dengan sigap, Santi bergegas ke kamar ibu dengan membawa beberapa roti kasur dan seteko teh hangat. Karena nasi masih belum masak. Saat Mirna ingin memakai micin untuk bumbu masakan, dia bertanya kepada Nanda. Ternyata dia lupa membelinya saat pergi ke pasar tadi. Lalu Mirna pun berinisiatif untuk pergi ke warung dan mengatakan kepada Nanda, "Biar aku yang ke warung ya, sekalian kenalan dengan warga sekitar. Kamu lanjutin masaknya ya." Dia hanya mengangguk setuju. Sesampainya di warung, ibu-ibu yang ada di situ memandangku dengan heran. "Warga baru ya?" tanya salah seorang ibu yang ada di warung. "Saya istri Bang Bayu, mantunya Mak Saroh," sambil tersenyum ramah. "Oh, tadi malam Mak Eroh duduk di depan rumahku loh, sekitar jam 1 malam," kata salah seorang ibu-ibu itu. Mendengar hal itu, kukurnyitkan kening. "Mertuamu nggak apa-apa, Nak? Lama loh tak terlihat," tanya ibu pemilik warung. Ibu-ibu yang lain mengiyakan apa yang dibilang ibu pemilik warung itu. Lalu kata Santi dan Nanda, Mak Ero ikut Bang Bayu ke kota. Makanya kami nggak tahu kabarnya sekarang. Iya, makanya aku terkejut saat melihat Mak Ero duduk di teras rumah. Para ibu-ibu itu saling bersahutan. Ya maklum lah, namanya juga ibu-ibu. Kemudian salah seorang ibu-ibu bertanya kepadaku, "Kapan kamu datang, Nak?" "Tadi malam, Bu, selepas maghrib." "Tentu mertuamu ikut dong." Iya, aku hanya cengengesan." Singkatnya, setelah percakapan itu, mereka ingin bertamu ke rumah ibu mertua. Ada yang mau nagih utang, ada yang memang ingin bertamu karena kangen, ya macam-macam lah. Setelah mendapatkan barang-barang yang aku cari, kemudian aku pulang. Di rumah, perihal yang di warung tadi langsung kutanyakan dengan Santi dan Nanda. "Kenapa kalian bilang bahwa ibu ikut kakak sama abangmu ke kota?" Bang Bayu yang kebetulan sedang sarapan ikut terkejut mendengarnya dan segera memotong pembicaraan. Kujelaskan panjang lebar dengan suamiku. Setelah itu Bang Bayu balik bertanya, "Siapa di antara kalian berdua yang bisa menjelaskannya?" Terlihat keduanya gagu.
Sambil menundukkan kepala, lalu kemudian Nanda memberanikan diri untuk menjawab yang pada intinya mereka sangatlah malu dengan kondisi ibu saat ini. Jika kalian jujur dari awal, setidaknya mereka, yaitu warga sekitar sini, tahu dan bisa saja membantu kita apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Mereka pun meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Selepas asar, beberapa ibu-ibu bertamu ke rumah dengan maksud menemui ibu. Kami yang menerima kedatangan itu agak terkejut dan bingung dengan kondisi ibu saat ini. Ada rasa malu dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum. Para ibu-ibu itu serempak mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kami menjawab dari dalam dan mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk di lantai ruang tengah tepat di depan kamar ibu. Ibumu sakit ya, Bay? Katanya ibumu ke kota. Iya nih, udah lama nggak ketemu. Lagian sekalian mau nagih utang. Begitu banyak pertanyaan ibu-ibu yang membuat Bang Bayu tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa menggaruk kepala sekaligus cengengesan. Saat salah seorang ibu-ibu menanyakan ibunya Bang Bayu dan ingin menjenguknya, Bang Bayu membuka pintu kamar dan mempersilahkan mereka untuk bertemu ibu. Saat pintu terbuka, pemandangan yang tak lazim terlihat. Ada sedikit malu terpancar dari wajah Bang Bayu dan kedua adiknya. Para ibu-ibu itu yang melihat terkejut, mata melotot dan mulut melongo. Sedetik kemudian, astagfirullah, kenapa? Sudah berapa lama? Serta kok bisa begini? Aku sudah menduga akan keluar pertanyaan seperti itu. Kami hanya bisa terdiam karena memang tidak mengerti mengapa ibu bisa menjadi seperti sekarang. Karena kamar ibu mertua tidak besar, jadi teman-teman ibu mertua masuk secara bergiliran. Santi, ibu mau makan, lapar. Suara serak ibu membuyarkan lamunanku. Dengan sigap, Santi mengambil makan buat ibu. Ini adalah yang ke-8 kalinya ibu makan. Santi membawakan sepiring besar dan penuh untuk beliau. Terlihat ada rasa kiku di diri Santi saat berada di tengah ibu-ibu itu. Kan ibu disaksikan para ibu-ibu itu, sebagian bergidik ngeri melihatnya. Tak berapa lama ibu-ibu itu pamit untuk pulang. Terlihat mereka berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Setelah kedatangan ibu-ibu itu, tersebarlah rumor bahwa ibu adalah Sandah. Kemudian aku memberanikan diri bertanya kepada Bang Bayu, apa itu Sandah? Saat aku bertanya seperti itu, Bang Bayu hanya diam dan mengusap kasar wajahnya. Aku tetap bersikeras ingin tahu, dan Bang Bayu pun menceritakannya. Kata nenekku dulu, Sandah itu sejenis kunti. Cuma bedanya wajahnya agak lebar dan seperti meleleh. Dan yang aku tahu Sandah itu sudah meninggal, kata nenekku dulu. Makanya aku ragu jika ibu adalah Sandah, karena kan ibu masih hidup. Mendengar penjelasan Bang Bayu, aku jadi parno dan mengajaknya pulang ke kota. Kamu gak usah takut, ibu kan gak ganggu kita. Malam menjelang sebelum tidur, kami sudah memberi makan ibu dan memintanya tidur lebih awal. Ibu pun menurut. Sebenarnya ada rasa kasihan melihat kondisi beliau. Bu, cepat tidur ya, nanti ibu capek. Aku pun memberanikan diri mendekati ibu. Terima kasih Mir, tapi ibu lapar, ingin makan. Entahlah sudah berapa kali, tetapi aku tetap memberinya makan. Aku segera mengambil makan seperti biasa, sepiring nasi penuh dan seteko air mineral. Namun kali ini ada yang berbeda. Makanan yang diberikan aku tidak habis, bahkan masih tersisa banyak. Setelah semuanya selesai, aku pun meninggalkan ibu mertua sendiri di kamar dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Pukul 2 dini hari, aku terbangun dan langsung ke belakang karena kebelet pipis. Setelah kembali dari toilet, aku melihat pintu kamar ibu mertua terbuka sedikit.
Berniat untuk menutupnya, aku pun mendekat. Saat ingin menutup, aku melihat ibu tidak ada di ranjangnya. Akhirnya, kuputuskan untuk memastikan keberadaannya. Benar, ibu tidak ada di dalam. Segera kucek pintu luar kalau beliau keluar tanpa izin. Akan tetapi pintu luar juga masih terkunci. Kemudian kuperiksa lagi seluruh sudut dan ruangan. Tetapi beliau masih tetap tak terlihat. Karena mulai diserang parno, bergegas aku berlari ke kamar untuk membangunkan Bang Bayu. Setelah Bang Bayu terbangun, aku ceritakan yang pada intinya ibu mertua tidak ada di kamar. Dengan wajah heran, Bang Bayu menanggapi apa yang sudah terjadi. Ibu nggak ada di kamar. Ah masa? Ibu kan nggak bisa jalan. Mungkin kamu salah lihat kali. Aku pun kembali meyakinkannya dan akhirnya kami berdua memeriksa kamar ibu. Ternyata ibu memang benar tidak ada di kamar. Tuh kan benar ibu tidak ada di kamar. Hah? Kan ibu nggak bisa jalan. Kemudian kami memutuskan untuk mencari ibu keluar. Belum sempat keluar, Santi sudah masuk ke kamar dengan menuntun ibu. Loh San, kamu dan ibu dari mana? Tanya Bang Bayu. Ibu ada di luar bang, duduk di teras. Waktu itu Santi dengar sayup-sayup ibu memanggil. Karena penasaran, aku kembali bertanya, kapan kamu keluar melihat ibu? Baru aja kak, makanya langsung kubawa ibu masuk ke dalam. Aku semakin bingung, apa Santi tidak melihat kami? Sedangkan kami berada di sini sudah 10 menitan. Kemudian aku kembali memastikan, kamu nggak lihat kami di kamar ini? Enggak kak, tadi kan aku lihat kamar ibu kosong, jadi langsung ku cari keluar, kebetulan pintu luar terbuka. Aku tak habis pikir, serasa seperti fata morgana, merinding sekaligus penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Apa yang terjadi denganku? Sangat-sangatlah berbalik dengan apa yang Santi dan Bang Bayu tahu. Dan seolah-olah aku berkata bohong. Malam yang panjang berganti pagi. Aku sudah membersihkan diri dan bersiap untuk ke pasar bersama dengan Nanda untuk membeli sayur dan lauk dan menyerahkan pekerjaan rumah kepada Santi. Saat menuju pasar, aku melihat ibu-ibu berkerumun di warung Bu Yayen. Mantunya Saroh, sini. Iya bu, ada apa? Tadi malam ibu mertuamu ada di rumah nggak? Emang kenapa? Mir, mereka terlihat ragu untuk mengatakan, dan para ibu-ibu itu pun saling berpandangan. Apa mungkin karena ada Nanda bersamaku? Mir, ibu mertuamu tadi malam duduk di teras rumahku sekitar jam 1 atau 2-an gitu deh. Iya Mir, di teras rumahku juga. Di terasku juga Mir. Ada sekitar 5 orang ibu-ibu yang mengatakan hal yang sama. Nan, kamu jangan terkejut ya, kenapa ibumu bisa duduk di teras rumah mereka, kata Bu Yeye. Nanda hanya mengangguk. Kemudian salah satu dari ibu-ibu itu memberinya saran. Mir, temuin Ma Ijah deh. Mumpung dia udah datang dari kota sama suaminya. Pak Rohmat kan ustadz di kampung kita. Dan juga ibu mertuamu itu harus ditalak agar tidak tersiksa gitu hidupnya. Iya bu, nanti kami temui Ma Ijah. Terima kasih atas masukannya. Kami permisi dulu, mau ke pasar. Iya, hati-hati. Dan ingat pesan kami tadi ya. Kami berdua pun hanya mengangguk. Sepanjang jalan menuju pasar, aku dan Nanda hanya diam membisu. Mungkin sedang fokus dengan pemikiran masing-masing. Terlihat wajah Nanda sangat sedih. Kami pun segera membeli perlengkapan untuk keperluan hari ini. Sepulang dari pasar, sudah ada beberapa orang yang bertamu ke rumah. Namun,
Aku tidak tahu siapa saja mereka. Maklum kan, orang baru di kampung ini. Karena ada tamu, aku dan Nanda masuk lewat pintu belakang. Kami mengelilingi rumah karena rumah ibu mertua terlihat lumayan besar dan terbuat dari kayu ulin. Berbentuk rumah panggung. Rumah itu peninggalan kakek Bang Bayu karena beliau memiliki usaha yang bagus dan maju pesat. Tapi entah kenapa sekarang kehidupan mereka menurun drastis. Aku dan Nanda masuk lewat pintu belakang. Terlihat Santi sedang sibuk mempersiapkan beberapa teh manis dan beberapa piring kue kering dan basah. San, itu siapa yang datang? Itu Mak Ijah dan suaminya, Kak, beserta tetangga kampung yang lain. Oh, jadi itu Mak Ijah. Terlihat beliau duduk sambil berbincang dengan Bang Bayu bersama yang lain. Tak berapa lama, Mak Ijah dan suaminya masuk ke kamar ibu, sedangkan yang lain berada di ruang tengah. Mak Ijah memang sudah terlihat tua, mungkin usianya lebih tua dari usia ibu mertua. Ayo Kak, Santi perkenalkan dengan Mak Ijah. Sambil membawa beberapa gelas teh dan kue untuk para tamu dan mempersilahkan mereka untuk menikmati apa yang sudah disuguhkan. Bergegas Santi mengajakku ke kamar ibu agar cepat bertemu dengan Mak Ijah. Assalamualaikum, Mak Ijah. Santi mencium punggung tangan Mak Ijah dan Pak Rohmat suami Mak Ijah. Waalaikumsalam. Santi. Mak, kenalkan, ini istri Bang Bayu, Mirna namanya. Beruntunglah Bay, kamu dan istrimu sudah pulang. Kasihan ibumu, ucap Mak Ijah. Aku mencoba menahan rasa penasaran dan keingintahuanku, namun tak berhasil. Ibu kenapa ya, Mak? Akhirnya pertanyaan itu keluar juga dari mulutku. Mak Ijah terlihat menghembuskan napas dengan perlahan. Udah sering Mak nasehati, tetap saja ibumu tak peduli. Ya akhirnya begini. Yang pada intinya dia takut kalau bapakmu akan berpindah ke lain hati. Tapi tidak takut dengan akhir yang akan terjadi seperti saat ini. Lalu Mak, aku tak sabar ingin mendengar kelanjutannya, tetapi sabar nak. Mak Ijah memberi kode dengan mendelikan mata ke arah ibu. Saat aku mengikuti arah pandangannya, ibu menatapku dengan tajam, sangat tajam. Seketika tubuhku bergetar, kaki lemas, mulut bungkam, diikuti bulu kuduk yang berdiri ngeri. Saat melihat tatapan tajamnya, seakan dia ingin melahapku hidup-hidup. Menjelang tengah hari, Mak Ijah izin pulang bersama suami dan para tetangga kampung yang datang bersamanya. Mir. Langkahku terhenti saat ingin mengantar mereka ke depan pintu. Ada rasa takut dan cemas. Aku pun berbalik arah dan mendekatinya. Iya Bu, ada apa? Mau makan. San, bawakan makanan buat ibu. Ibu ingin makan. Iya Kak. Santi menyahut dari arah dapur. Namun ibu menyela. Ibu ingin kamu yang mengambilkannya, Mir. Suara ibu yang serak membuatku tambah merinding. Aku beranjak menuju dapur. Saat sampai kembali di kamar ibu mertua, ibu ingin kamu yang menyuapi ibu. Permintaan ibu membuat langkah terhenti dan aku hanya mengangguk. Sini San, makanan buat ibu. Loh Kak, ibu memintaku untuk menyuapinya.
sahutku dan berlalu untuk kembali menuju kamar ibu. Di kamar, ibu yang sedang menunggu menatapku tajam. Bergidik rasanya tengkukku melihat tatapan itu. Namun tetap aku beranikan untuk mendekat. Bu, ayo makan. Beliau mengangguk. Tetapi tatapan itu terasa menghujam jantung. Mir, jaga suamimu dan jangan pernah melawannya. Lalu ibu mertuaku tersenyum, walau wajahnya tampak ngeri dan tidak seperti manusia normal lain. Tetapi aku merasa senyum itu sangat tulus. Tak berapa lama Bang Bayu masuk dengan membawa sebotol air mineral. Ini air untuk ibu dari Mak Ijah. Bu, minum air dari Mak Ijah ya. Ibu hanya mengangguk dan meminum air itu. Makan lagi, Bu. Ibu menggeleng. Sisa nasi masih terlihat masih banyak di piring. Yang, jaga ibu sebentar ya. Aku mau menaruh piring bekas makan. Saat baru saja sampai di dapur, tiba-tiba, Mirna, Santi, Nanda, cepat kemari. Bang Bayu berteriak dari arah kamar ibu. Karena merasa khawatir, kami terburu-buru masuk ke dalam. Namun, dari ujung mataku sekilas terlihat ada ibu sedang berjongkok di tempat pembasuhan piring kotor. Siapa dia? Setelah sampai di kamar, aku terkejut ibu bersama Bang Bayu. Jadi yang di dapur itu siapa? Santi, cepat panggilkan Mak Ijah dan Pak Rohmat. Mata ibu melotot dan mulut terbuka lebar. Yang, bimbing ibu mengucap syahadat. Aku pun mengingatkan suamiku. La ilaha illallah. Bang Bayu mencoba membimbingnya, namun hanya suara itu yang keluar dari mulut ibu. 15 menit berlalu. Santi belum juga datang memanggil Mak Ijah. Aku semakin gelisah karena mata ibu melotot dan mendelik ke sana kemari. Mak Ijah dan Pak Rohmat akhirnya tiba juga. Dengan sigap, Mak Ijah dan Pak Rohmat mengambil alih. Mak Ijah mengusap air yang dia bawa dan Pak Rohmat membimbing ibu mengucapkan syahadat. Mata ibu terus melotot dan mendelik. Proses yang cukup lama itu akhirnya berakhir. Ibu terdiam dengan mulut terbuka lebar dan mata melotot tajam. Dan yang bikin ngeri, mata melotot itu memandang ke arahku. Apa maksud dari pelototan matanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini ibu telah berpulang ke rahmatullah. Tangis pun pecah. Santi dan Nanda memeluk jasad ibunya dengan tangisan. Aku yang menyaksikannya pun ikut berlenang air mata. Hal ganjil terjadi. Mata ibu yang melotot tidak bisa ditutup. Berapa kali usaha Pak Rohmat dan Mak Ijah untuk menutupnya tetap tidak berhasil. Takut menjadi aib keluarga, mata ibu ditutup memakai isolasi. Dari kelopak ditarik ke bawah matanya, sedangkan mulutnya mulai bisa tertutup. Meninggalnya ibu diumumkan di surau desa. Para pelayat satu persatu datang dan memenuhi rumah. Aku pun merasa heran karena hari sudah sore. Apakah ibu harus dimakamkan malam ini juga, Mak? Apa ibu harus malam ini juga dikebumikan? Iya, Nak. Kita tidak bisa menunggu sampai besok karena ada yang dikhawatirkan. Apa itu, Mak? Sudahlah, nanti saja. Lebih baik harus segera memproses pemakaman ibu mertuamu.
Para anggota Pardo Kifayah yang ada di kampung telah mempersiapkan pemandian jenazah dan juga kain kafan untuk ibu. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya membantu di dapur untuk menyediakan makanan acara tahlilan setelah pemakaman nanti. Di kampung ini kebersamaan dalam tolong-menolong sangatlah cepat. Terbukti dari begitu cepatnya mereka hadir memenuhi rumah dan halaman setelah pengumuman ibu disiarkan. Sedangkan keluarga Bang Bayu tidak akan bisa hadir hari ini karena mereka semua ada di kota. Mengingat jarak dari kota ke kampung memakan waktu lebih dari 8 jam perjalanan. Proses pemandian segera dimulai. Saat jenazah ibu dibawa ke dapur tempat proses pemandian yang digotong, para bapak-bapak melewati para pelayat di ruang tengah. Namun, terjadi hal yang sangat mengejutkan. Kain penutup wajah ibu tersingkap. Astagfirullah. Wajah ibu terlihat, membuat para pelayat yang menyaksikan beristighfar. Salah satu bapak yang menggotong jenazah ibu segera menutup kembali penutup wajahnya, dan dengan terburu-buru mereka membawa ke tempat pemandian. Singkatnya, jenazah ibu sudah ada di tempat pemandian. Mak Ijah memulai proses pemandian. Namun, lagi-lagi terjadi hal yang mengejutkan. Setelah penutup wajah ibu dibuka, kembali mata ibu melotot tajam. Isolasi untuk menutup mata ibu ternyata lepas. Dengan membaca ayat suci, Mak Ijah mencoba untuk menutup mata ibu, namun tetap tidak berhasil. Walau dicoba berulang-ulang kali, entah kenapa ada inisiatif terbesit di hati untuk membisikkan sebuah kalimat. Walaupun agak ragu, Mirna mendekatkan bibir ke telinga. Bu, tidurlah dengan tenang. Jangan lagi memikirkan dunia ini. Setelah itu, Mak Ijah mencoba lagi menutup mata ibu. Alhamdulillah, mata itu sudah tidak melotot lagi. Ya, walau tertutupnya tidak sempurna. Proses pemandian pun dilakukan dimulai dengan mengguyur kepala sampai kaki. Bang Bayu dan kedua adiknya pun turut ikut serta. Namun, lagi-lagi kejadian aneh berulang dan terus berulang. Mulut ibu perlahan mengeluarkan cairan berbuih. Cairan itu terus keluar. Mak Ijah pun mengambil handuk kecil untuk mengusap buih yang keluar dari mulut ibu. Akan tetapi, buih itu justru semakin banyak keluar. Maka dimiringkanlah tubuh ibu agar buih segera habis. Bukan cuma itu, saat kedua adik Bang Bayu membersihkan, mohon maaf, dubur dan bagian sensitif lainnya, sangat banyak sekali kotor-kotoran yang keluar dari daerah tersebut. Proses pemandian berlangsung lama karena kejanggalan terus terjadi. Tak sampai di situ, kejadian aneh lainnya terjadi lagi. Air untuk memandikan jenazah tiba-tiba kosong, padahal jenazah ibu belum benar-benar bersih. Baik, cepat minta kepada bapak-bapak yang ada di luar untuk mengalirkan air. Kita masih perlu banyak untuk membersihkan tubuh ibumu, pinta Mak Ijah. Dengan sigap, Bang Bayu keluar dari tempat pemandian jenazah untuk meminta mengalirkan air ke tempat pemandian ibu. Hari sudah petang dan mau menjelang maghrib. Air yang dipinta belum juga mengalir. Mirna, kedua adik iparnya, dan juga dua orang yang membantu kami terlihat sangat gelisah. Apalagi saat Mak Ijah menemui suaminya dan berlalu pergi keluar dari halaman rumah ini. Mirna semakin takut dan ngeri. Tanpa sadar, terlihat tangan ibu bergerak. Ya Allah, apa ibu masih hidup? Gumam Mirna lirih. Ada apa, Kak? Tanya Santi. Enggak, San. Ini hari sudah mau azan maghrib.
Tapi jenazah ibu belum selesai dimandikan. Ada raut kesedihan di wajah mereka. Merasa tak enak hati, kupeluk kedua adik ipar. Saat kami sedang berpelukan, terdengar suara gemericik air yang keluar dari selang. Alhamdulillah. Dengan cepat kami mengisi baskom-baskom yang kosong. Saat semua baskom sudah terisi penuh, Mirna bergegas mencari Bang Bayu untuk memanggil Maijah agar proses pemandian jenazah cepat selesai, mengingat sebentar lagi azan maghrib. Bang Bayu bergegas mencari Maijah dan Pak Rohmat, sedangkan Mirna kembali ke bilik tempat pemandian jenazah. Belum sampai memasuki bilik pemandian, azan maghrib terdengar. "Nah, kami ke surau dulu ya, mau sholat." Salah seorang bapak berteriak minta izin. Kini halaman rumah sudah sepi dari para pelayat. Hanya terlihat segelintir orang yang masih menunggu di sana. Mirna masuk ke bilik pemandian jenazah. Terlihat Santi dan Nanda serta dua orang yang membantu mereka saling berpelukan. Dan terdengar suara lirih tangis mereka. "Hei, ada apa?" Tangan Nanda menunjuk ke arah jasad ibu. Astagfirullah. Mirna terpekik saat melihat jenazah ibu. Matanya yang tadi sudah terpejam kini kembali melotot. Ada perasaan takut untuk menghampiri jenazah itu. Mirna dan yang ada di bilik pemandian semakin gelisah. Maijah pun tak juga kunjung datang. Mendekat tak berani, karena takut jika tiba-tiba tangan ibu mencengkram tanganku. Air yang mengisi baskom pemandian semakin berlebih, tetapi Maijah belum kunjung datang. Alhamdulillah, Maijah sudah datang. Memangnya ada apa? Mata ibu kembali melotot, Mak. Astagfirullah. Maijah mendekati jenazah ibu dengan membacakan beberapa ayat suci. Dengan sekali usapan, mata ibu sudah bisa terpejam. Dengan cepat mereka menyelesaikan proses pemandian jenazah ibu. Dan akhirnya setelah Maijah menyucikan jenazah dengan wudhu, selesai sudah proses pemandian jenazah ibu. Selesai pemandian jenazah ibu ditutup dengan jarik, agar saat diangkat oleh bapak-bapak ke dalam rumah nanti, kulit ibu tidak tersentuh yang dapat membatalkan wudhu si mayit. Belum selesai menutupi seluruh anggota badan ibu, tangan beliau yang belum sempat tertutup kain mencengkram tanganku. Allahu Akbar, astagfirullah. Ada apa mencengkram tanganku? Ada apa yang? Tanya Bang Bayu. Enggak apa-apa, jawabku berusaha untuk menutupi yang barusan terjadi. Namun Maijah terlihat paham. Tolong jangan sampai ada yang mengatakan apapun selama proses pemandian tadi kepada siapapun, karena ini aib keluarga, ucap Maijah. Lalu Maijah meminta Bang Bayu memanggil bapak-bapak untuk menggotong jenazah ibu ke dalam rumah. Selesai mengganti pakaian, aku ikut mengafani jenazah ibu. Karena baru pertama kali, ini adalah pengalaman berharga. Karena mengikuti setiap proses orang yang sudah meninggal, plus dengan pengalaman mistisnya. Entah kenapa, hanya aku yang selalu ditampakkan kalau ibu seperti masih bernyawa. Rasa penasaran inilah yang mungkin membawaku menemukan jawaban. Tiba saatnya ibu dikafani. Maijah masih belum datang karena mengganti baju yang basah. Ibu-ibu yang bertugas serta para anggota yang lainnya tidak berani memulai karena mereka sudah diwanti-wanti Maijah terlebih dahulu. Tak berapa lama Maijah pun datang. Sebelum memulai mengkafani, kembali Maijah mewanti-wanti para anggotanya. Ingat, apa yang kalian lihat jangan sampai diumbar keluar, karena ini aib si mayit. Mereka pun mengiyakan, maka mulailah prosesnya.
Aku dan kedua adik ipar juga ikut membantu. Kebetulan aku duduk di samping tangan kiri ibu. Saat ingin meletakkan tangan ibu ke dada, tangan itu bergerak sendiri. Jari-jarinya seperti mengorek lantai, dan kukunya terlihat sangat panjang. Tangan ibu sempat menggenggam kuat tanganku. Aku benar-benar terkejut, karena bekas genggamannya ada luka gores di tangan. Yang anehnya, mengapa mereka semua tidak menyadari itu? Astagfirullah. Ada apa, Namirna? Tanya Mak Ijah. Enggak, Mak. Iya sudah. Ucapannya seakan tahu apa yang baru saja terjadi. Saat Mak Ijah membuka bagian penutup wajah ibu, astagfirullah. Sebagian dari mereka ada yang berlari keluar karena tidak berani melihat keadaan jenazah ibu yang sebenarnya. Siapapun pasti akan takut melihat jenazah ibu yang sebenarnya, dengan wajah yang besar dan lebar, dengan sedikit rusak pada permukaan kulit, mata yang kembali melotot dan mulut menganga, membuat kami semua mundur dari tempat duduk semula. Belum lagi, tiba-tiba ada kucing hitam yang melompati jenazah ibu. Entah dari mana datangnya, membuat jenazah ibu terduduk untuk beberapa saat, kemudian berbaring lagi. Mereka yang ada di luar awalnya tidak mengetahui, namun menjadi heboh dengan berlarinya dua orang ibu-ibu anggota Pardo Kifayah. Mereka pun meyakini kalau jenazah yang dilompati kucing hitam akan menjadi hantu. Dengan tubuh bergetar, kami pun segera menyelesaikan proses pengafanan agar ibu segera dikebumikan. Setelah selesai, jenazah ibu segera disolatkan. Sebagian dari mereka masih merasa was-was, takut kalau jenazah itu bangkit kembali. Namun Pak Rohmat meyakinkan pada warga bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah disolatkan, jenazah ibu siap untuk dibawa ke pemakaman. Namun hal aneh terjadi lagi. Maaf Pak, liang kuburnya belum selesai. Soalnya tanah selalu runtuh dan air terus mengalir dari dalam. Cari mesin penyedot untuk membuang air dari dalam liang kuburnya, perintah Pak Rohmat. Segera 3 orang bapak-bapak mencari mesin penyedot air. Yang lain mulai gelisah. Kami pun juga gelisah karena hari sudah semakin malam. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 barat. Tak berapa lama datang seorang warga mengabarkan bahwa liang lahat sudah siap. Kami pun tidak menundanya lagi dan segera menuju pemakaman. Ke pemakaman tidak memerlukan waktu lama, hanya sekitar 7 menitan dari rumah. Terlihat banyak sekali warga yang ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tidak menunggu lama, untuk jenazah ibu segera dimasukkan ke liang lahat. Sesampainya di sana, saat ibu sudah berada di dalam dan Bang Bayu ingin mengazankannya, tiba-tiba saja tanah kuburan ambruk. Yang! Beruntung para warga lain sigap dan segera mengangkat tubuh Bang Bayu. Astagfirullah. Para warga beristighfar melihat semua kejadian itu. Aku segera menghambur dan memeluknya. Wajah Bang Bayu terlihat pucat dan masih syok. Ibunya terkubur tanpa sempat diazankan. Saat tanah kuburan ibu runtuh, kami semua mendengar suara burung gagak. Aku mulai merinding. Tak ada yang tahu bahwa suara itu tanda suatu yang mistis. Acara penguburan pun dipercepat, mengingat hari sudah larut malam. Setelah selesai, kami semua pulang. Namun, aku melihat seseorang berpakaian putih berdiri di samping pohon pisang. Seorang wanita menangis terseduh. Tak ada seorang pun yang menyadari kehadiran sosok wanita di bawah pohon pisang. Aku ingin menghampirinya, tiba-tiba, "Kak,
Ayo pulang, ini sudah larut malam. Kita juga harus menyuguhkan makanan untuk para pelayat. Santi menyadarkanku saat menoleh ke arah pohon pisang kembali, sosok wanita itu sudah tidak ada. Sesampai di rumah, para pelayat yang mampir ke rumah lumayan banyak, walau hari sudah larut malam. Mereka segera membacakan tahlil dan doa. Setelahnya, makanan disuguhkan. Acara selesai, para pelayat sudah pulang ke rumah masing-masing. Cucian piring kotor yang menumpuk pun kuabaikan, karena sudah terlalu lelah. Setelah semua pintu dan jendela sudah dikunci, kami semuanya menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Alarm berbunyi tepat pukul 4:30 pagi. Dengan segera aku bangun dan mengambil wudhu. Tak lupa kubangunkan Bang Bayu dan kedua adik iparku untuk segera melaksanakan kewajiban 2 rakaat. Selesai sholat, aku dan Santi bersiap untuk mencuci piring, sedangkan Nanda kupinta memanaskan sisa lauk tadi malam. Namun ada sesuatu yang membuat kami terkejut. Hampir semua piring kotor, licin dan berlendir. Kami pun saling berpandangan. "Kak, lauknya berlendir." "Ih, jijik aku," teriak Nanda. "Kok bisa piring kotornya berlendir begini?" tanya Santi. "Aku juga nggak ngerti, San. Apa ini? Dan siapa yang melakukannya?" Akhirnya kami pun menyemprot piring-piring kotor tersebut agar lendir yang menempel segera hilang dan segera menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk di dapur. Serta Nanda segera membuang lauk yang berlendir ke tempat sampah dan membersihkan semua yang kotor dari depan sampai belakang, karena malam ini akan diadakan acara tahlilan untuk ibu. Setelah tengah hari, ada beberapa ibu-ibu datang ke rumah. Mereka membantu memasak untuk tahlilan malam ini. Begitulah adat di sini. Aku sangat senang dengan kebaikan mereka. Walaupun di kampung ini kami tidak mempunyai keluarga, namun warga sekitar sangat baik, layaknya keluarga sendiri. Sampai tiba-tiba saat seorang ibu-ibu berbisik kepada temannya, namun masih terdengar olehku. Tadi saat ingin sholat subuh, aku melihat seseorang duduk di dapur. Dia sedang makan. Aku kira Siti menantuku yang makan. Ternyata siapa? Yang lain terlihat antusias mendengar cerita ibu tadi. "Dia Mak Ero." "Ih, shh, jangan keras-keras. Gak enak sama anak mantunya," ucap salah seorang ibu. Aku hanya diam. Apa benar ibu jadi arwah gentayangan?